أحضر ومسر مغفورا بدون قيد فرجيني إيدك. بدي بشتكي يخلفوني. Ya Sobat Gelur, khusus untuk film ini, Mince sengaja keluar dari niche channel kita karena film ini sangat sayang untuk Sobat lewatkan. Masih ingat dengan film menyentuh hati yang gak bisa buat Sobat move on dan masih akan terus teringat dengan ceritanya seperti film Children of Heaven atau Life is Beautiful? Nah, film yang berjudul Capernaum yang terinspirasi dari kehidupan nyata anak-anak pengungsi Suriah di jalanan Libanon ini akan membuat Sobat susah move on dari kenyataan ceritanya. Bukan itu saja Sob, anak-anak maupun orang dewasa pemeran dari film ini bukanlah artis terkenal atau berbakat, akan tetapi adalah anak-anak jalanan pengungsi Suriah itu sendiri yang memang mengalami kekerasan dan kejamnya bertahan hidup sebagai pengungsi Suriah. Bahkan seorang pemainnya yang memang seorang imigran gelap ditangkap pihak berwajib setelah selesainya pembuatan film ini. Capernaum bercerita tentang seorang anak lelaki pengungsi Suriah bernama Zen berumur 12 tahun yang menggugat kedua orang tuanya ke pengadilan. Alasannya di luar dugaan Sob, yaitu mengapa ia dilahirkan oleh kedua orang tuanya ke dunia ini. Bagaimana ceritanya hingga Zen menggugat kelahirannya oleh kedua orang tuanya? Jika Sobat tidak tega untuk langsung menonton filmnya, mari Mince ceritakan alur ceritanya. Tapi seperti biasa ya Sob, review atas film ini akan ada di segmen akhir video. Ingat Sob, video ini mengandung spoiler. Sinis dibuka dengan menampilkan seorang anak lelaki berperawakan kurus kecil berusia 12 tahun bernama Zen dengan tangan terborgol memasuki ruang sidang pengadilan. Saat itu Zen sedang menjalani masa hukuman penjara selama 5 tahun atas penikaman terhadap seseorang lelaki yang saat itu di muka sidang disebut Zen dengan anjing. Sidang ini bukan untuk membuka kembali kasus itu karena Zen sudah dijatuhi hukuman dan sedang menjalani masa tahanannya. Akan tetapi adalah untuk menyampaikan sesuatu yang lain. Hakim menanyakan apa yang hendak disampaikan Zen dalam persidangan itu. Dengan sorot mata tegas, Zen menjawab bahwa ia ingin menyampaikan rasa kecewanya kepada kedua orang tuanya yang saat itu juga hadir di ruang sidang itu. Hakim menanyakan rasa kecewa apakah itu. Kembali dengan tegas Zen menjawab, adegan kemudian menampilkan adegan flashback di mana Zen hidup bersama kedua orang tuanya yang merupakan pengungsi Suriah bersama 9 orang adiknya di sebuah flat kumuh, pengap dan tak layak huni bersama keluarga pengungsi lainnya di kota Beirut, Libanon. Karena mereka hanyalah kelompok pengungsi Suriah di Libanon yang juga saat itu sedang mengalami krisis ekonomi, maka di usianya tersebut Zen tidak dapat membaca dan menulis karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayainya sekolah. Sehari-hari Zen harus bekerja keras demi membantu kedua orang tuanya. Ia bekerja di sebuah toko kebutuhan pokok milik seorang lelaki bernama Asad. Dalam pekerjaannya, Zen harus menyeret-nyeret tabung gas, mengantarkannya kepada pembeli, juga mengantarkan bahan-bahan pokok yang berat dari rumah ke rumah pembeli. Dan saat waktu bekerja di toko selesai, ia harus mengurus adik-adiknya maupun berjualan es buah di jalanan kota Beirut. Bahkan sesekali Zen harus membantu orang tuanya untuk membeli tramadol, yaitu sejenis psikotropika untuk dijual pada para pemakai di penjara demi membantu kebutuhan hidup mereka. Suatu pagi, Zen menemukan sepercik darah di spray. Ia langsung menyadari bahwa adiknya Sahar sudah memasuki usia akil balik. Zen menanyakan kepada Sahar apakah Sahar telah mendapat menstruasi. Sahar tidak mengerti apa itu menstruasi. Zain mengajak Sahar ke WC umum dan mencucikan celana dalam dan memberikan bajunya untuk sementara digunakan sebagai pembalut oleh Sahar. Zen meminta agar Sahar merahasiakan bahwa ia telah menstruasi kepada siapapun termasuk pada kedua orang tuanya. Karena Zen khawatir Sahar yang telah menstruasi akan dijual untuk dinikahkan meski baru berumur 11 tahun.
Rasa tanggung jawab Zain untuk melindungi adik perempuannya begitu besar, hingga Zain rela mencuri pembalut dari toko Asad demi adiknya Sahar. Suatu siang saat Zain pulang ke rumah, ia mendapati rumahnya kedatangan Asad dengan kedua orang tuanya dan Sahar yang bersolek menyambut kedatangan Asad. Seketika Zain syok melihatnya. Ia sadar apa yang akan terjadi dengan Sahar. Ya sob, kedua orang tuanya ternyata akan menukarkan Sahar yang telah akil balik kepada Asad dengan bahan makanan untuk dinikahkan. Semalaman Zain berpikir keras untuk menyelamatkan Sahar. Akhirnya ia mendapatkan ide untuk membawa Sahar pergi meninggalkan rumah. Pagi-pagi ia mencuri uang orang tuanya dan mengemas pakaian serta mencuri bahan makanan untuk bekal dari toko Asad. Saat semua sudah siap, Zain memberitahu Sahar bahwa ia akan membawa Sahar pergi dan Sahar diminta menunggunya sementara Zain akan mencarikan bus. Zain yang hanya mampu membayar 1.000 pon untuk satu kursi penumpang akhirnya rela memangku adiknya untuk satu kursi dan meminta supir bus untuk menunggunya sebentar karena ia akan memanggil adiknya. Sayangnya sob, rencana Zain dan Sahar diketahui kedua orang tuanya. Sahar meronta-ronta bersikuku ingin pergi dengan Zain. Zain yang melihat itu membantu Sahar untuk melepaskan diri dari cengkraman kedua orang tuanya. Namun apa daya, kekuatan Sahar yang kurus kecil tak mampu melawan kedua orang tuanya. Sahar pun akhirnya dibawa pergi oleh ayah mereka menuju ke rumah Asad. Zain yang marah pada kedua orang tuanya pergi meninggalkan rumah. Ia sudah muak dengan kehidupannya. Dengan berbekal uang yang dicuri dari orang tuanya dan sekantong plastik pakaian, Zain pergi menggunakan bus dan berhenti di sebuah tempat hiburan. Zain luntang-lantung hidup di tempat hiburan itu sambil mencoba bertanya-tanya pada toko-toko di sekitarnya apakah mereka membutuhkan karyawan untuk bersih-bersih. Namun upayanya tak membuahkan hasil. Beruntung akhirnya Zain berkenalan dengan seorang wanita petugas bersih-bersih di sana bernama Rahil yang ternyata merupakan imigran gelap asal Ethiopia dan memiliki seorang bayi bernama Yonas berumur 1 tahun. Suatu saat Zain menanyakan apakah Rahil memiliki makanan untuk menghilangkan laparnya Zain. Rahil yang kasihan akhirnya mengajak Zain tinggal di rumahnya dan ditugaskan mengasuh Yonas selama Rahil pergi bekerja. Zain merawat Yonas dengan penuh kasih. Ia menggantikan pampers, memberi susu, menidurkan Yonas, dan mengajaknya bermain selama Rahil bekerja. Di sisi lain, Rahil sendiri dihadapkan dengan masalah identitasnya yang tidak memiliki izin tinggal di Libanon. Untuk itu, Rahil harus berurusan dengan seorang bernama Aspro yang bergelut dalam dunia perdagangan manusia yang bersedia membantu Rahil membuatkan identitas palsu dengan syarat Rahil mau menukarkan bayinya Yonas dengan identitas itu jika Rahil tak mampu membayar biaya pembuatan identitas palsu itu sebesar 1.500 pon. Aspro juga mengatakan bahwa percuma Rahil tak menyerahkan bayinya pada Aspro karena bila Rahil tertangkap maka petugas juga akan memisahkan Rahil dari bayinya. Rahil tetap bersikuku mempertahankan Yonas dan berusaha untuk tetap menyembunyikan bahwa ia memiliki seorang bayi dan berusaha mencari pekerjaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Namun rata-rata orang-orang tidak mau menerima Rahil yang ternyata seorang imigran gelap. Pada suatu hari, Zain menunggu Rahil yang tak kunjung pulang dari kerjanya. Dengan tubuh kecil dan kurusnya, Zain tertatih-tatih menggendong Yonas mendatangi tempat kerja Rahil dan mendapatkan informasi agar Zain mencoba menanyakan keberadaan Rahil di toko kelontong milik seorang bernama Aspro. Aspro ternyata tidak mengetahui keberadaan Rahil. Namun Aspro meminta agar Zain meninggalkan Yonas dengannya. Merasa ada sesuatu yang mencurigakan, Zain bersikukuh membawa Yonas bersamanya. Rupanya sob, Rahil tertangkap oleh petugas dan ditahan. Tentu saja Rahil tidak dapat memberitahu keadaannya pada Zain karena ia harus menyembunyikan bahwa Rahil memiliki seorang bayi dari petugas agar ia tak dipisahkan dari Yonas. Karenanya, selama penahanan itu, Rahil harus rajin memerah susunya agar tidak ketahuan oleh petugas bahwa ia adalah seorang ibu yang sedang menyusui. Zain yang tidak mengetahui keadaan Rahil yang tertangkap, setiap hari akhirnya harus berkeliling jalanan mencari Rahil sambil menggendong Yonas.
Tak sekali dua kali setibanya di rumah, Zain meneteskan air mata sambil memandangi Yonas yang merengek menangis ingin meminta susu. Dengan sisa uang yang ada, Zain pun akhirnya membeli susu kaleng untuk Yonas. Namun uang yang ada lambat laun habis, persediaan makanan dan air di rumah juga habis. Zain berpikir keras untuk mencari cara agar ia dan Yonas dapat bertahan hidup. Ia harus keluar rumah mencari pekerjaan sambil membawa Yonas. Tak hilang akal, Zain mencuri sebuah skateboard milik anak-anak yang sedang bermain. Ia gunakan skateboard itu untuk dibuatkan kereta dorong untuk Yonas. Dengan menggunakan panci dari batu seutas tali, jadilah kereta dorong untuk Yonas hingga Zain leluasa membawa Yonas berkeliling untuk berjualan panci-panci bekas milik Rahil. Sedangkan untuk mandi dan mencuci baju, Zain sekali-sekali membawa Yonas ke pencucian mobil. Di pasar, ternyata Zain berkenalan dengan seorang anak jalanan pengungsi Suriah bernama Maysun. Maysun bercerita bahwa ia berkeinginan pergi ke Swedia karena di sana para pengungsi Suriah dapat hidup nyaman dan anak-anak dapat meninggal dengan normal karena tidak ada yang mengganggu mereka. Seseorang bernama Aspro dapat membantu orang-orang seperti mereka untuk pergi ke Swedia. Saat Z menjual tangki air bekas yang ada di rumah Rahil kepada Aspro, Zain menanyakan pada Aspro apakah benar Aspro dapat membantu mengirimnya ke Swedia atau ke Turki. Aspro mengiyakan, bahkan ke negara manapun Zain inginkan asalkan Zain mau meninggalkan Yonas kepadanya. Zain tetap tidak mau menyerahkan Yonas pada Aspro. Namun saat barang-barang yang dapat dijual sudah tidak ada lagi, Zain mencari cara lain untuk bertahan hidup bersama Yonas dan untuk biaya pergi ke Swedia. Ia mendapat ide untuk berjualan minuman tramadol dengan harga 1000 pon untuk sekali teguk. Dengan membohongi petugas apotik, Zain berhasil mendapatkan tramadol dan mengolahnya menjadi minuman lalu berkeliling berjualan bersama Yonas pada para pemakai di jalanan. Meski terkadang Zain sering tidak dibayar dari orang-orang pemakai di jalanan, Zain tetap gigih demi dirinya dan Yonas dapat hidup sebagai manusia di Swedia nanti. Hingga suatu hari sepulang dari berjualan, ternyata rumah Rahil digembok oleh pemilik sewaan karena Rahil tidak lagi membayar sewa. Zain yang akhirnya terduduk lemas di pinggir jalan mulai meneteskan kembali air matanya. Saat itu kegigihan Zain mulai mencapai titik terlemahnya. Ia tidak tahu lagi di mana harus berteduh dan menghidupi Yonas. Hingga akhirnya ia memutuskan meninggalkan Yonas di pinggir jalan itu. Namun Yonas merengek terus mengejar Zain. Zain terpaksa mengikat sebelah kaki Yonas agar tak mengikutinya lagi. Ia lalu terduduk memandangi Yonas dari jauh sambil kembali meneteskan air mata. Rasa tak tega pun menghinggapinya hingga akhirnya Zain mengambil keputusan menyerahkan Yonas pada Aspro dengan harapan Yonas dapat diasuh oleh sebuah keluarga yang ingin merawatnya melalui tangan Aspro. Aspro meminta agar Zain dapat memberinya dokumen berkaitan dengan kewarganegaraannya, entah berupa kartu identitas atau apapun itu bentuknya, setidaknya ada identitas mengenai diri Zain. Zain akhirnya berniat akan pulang ke rumahnya untuk mengambil dokumen mengenai dirinya untuk dapat diserahkan pada Aspro. Sebelum pergi, dengan sedih dan berat hati, Zain pun mencium Yonas. Dengan berbekal uang yang diberikan oleh Aspro padanya, Zain pulang ke rumahnya. Orang tuanya marah pada Zain yang pergi entah kemana. Ia dipukuli oleh ayah dan ibunya. Zain berkeras meminta dokumen mengenai dirinya. Namun dengan geram ayahnya mengatakan bahwa mereka semua tidak memiliki identitas dan hanya mampu menunjukkan sebuah surat pengusiran dari rumah sakit. Sambil menangis, Zain menanyakan siapakah yang masuk rumah sakit sebelumnya. Adik-adik dan kedua orang tuanya terdiam. Tangis Zain pun makin menjadi. Ia tetap memaksa agar semua memberitahunya. Dengan sedih dan raut muka penyesalan, kedua orang tuanya mengatakan bahwa adiknya Sahar yang dinikahkan dengan Asad telah meninggal dunia karena mengandung dalam usia dini. Seketika amarah Zain memuncak. Ia mengambil sebilah pisau dan lari keluar menuju rumah Asad, diikuti oleh kedua orang tuanya yang menjerit-jerit mengejarnya. Adegan kemudian beralih pada Zain yang sementara ditempatkan di penjara pengungsian sambil menunggu pemeriksaan persidangan atas dakwaan penusukan yang dilakukan Zain pada Asad.
Rupanya, di sana ia bertemu dengan Rahil. Saat itulah Zain baru mengetahui bahwa selama ini Rahil tidak pernah pulang karena telah ditangkap. Akhirnya, Rahil dan Zain terpaksa memberitahu petugas tentang Yonas yang diserahkan Zain pada Aspro. Suatu hari, setelah persidangan Zain selesai dan Zain dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta ditempatkan di tahanan anak, Ibu Zain membesuk Zain dan memberitahu bahwa saat ini ia kembali sedang mengandung dan jika lahir perempuan akan ia beri nama Sahar untuk menggantikan Sahar yang telah pergi. Bukannya gembira, perkataan ibunya Zain justru menusuk hati Zain yang terdalam. Ia marah dan meninggalkan ibunya begitu saja. Selepas itu, saat berada di dalam penjara, Zain yang kesal dan sedih dalam menghadapi semua apa yang dialaminya, Zain memutuskan menelepon ke sebuah acara reality show di televisi yang menjadi wadah kepada anak-anak jalanan yang ingin berbagi pengalamannya. Pembawa acara menanyakan apa yang ingin disampaikan Zain. Melalui saluran telepon yang disiarkan secara live itu, dengan tegas Zain berkata, "Aku ingin menuntut kedua orang tuaku. Aku ingin semua orang dewasa mendengarkan pesanku, terutama bagi semua orang dewasa yang tidak mampu membesarkan anak-anaknya. Apa yang saya dapat dari mereka hanyalah caci maki, pukulan dengan rantai, pipa, atau sabuk dan tendangan. Kata termanis yang aku dapatkan dari mereka adalah sampah. Aku hidup di dalam neraka seperti daging yang terbakar dan tidak lebih daripada kotoran. Aku pikir hidup itu adalah untuk dihargai. Tapi ternyata Tuhan tidak menakdirkan itu kepadaku. Aku ditakdirkan untuk hidup tidak lebih baik daripada sebuah sepatu yang terinjak." Sedih. Oke sob, kita lanjut. Akhirnya sob, berawal dari acara reality show itulah, akhirnya Zain dibantu oleh seorang kuasa hukum wanita untuk menuntut kedua orang tuanya. Adegan kemudian beralih pada adegan awal film, di mana Zain yang sedang menjalani masa hukuman penjara 5 tahun karena telah menusuk Asad berada di ruang sidang sedang menggugat kedua orang tuanya yang telah melahirkannya didampingi oleh kuasa hukumnya. Dalam persidangan itu sambil menangis Zain menyampaikan kepada hakim bahwa ia menuntut agar kedua orang tuanya berhenti mempunyai anak lagi karena anak itu akan bernasib sama dengan dirinya. Hakim menjawab bahwa melihat umur kedua orang tuanya, sepertinya kedua orang tua Zain mungkin sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Namun Zain menjawab, jika demikian, lalu anak siapa yang sekarang ada di dalam kandungan ibunya? Bukankah anak itu akan lahir dan anak itu akan bernasib sama seperti Zain? Film pun akhirnya ditutup dengan Rahil yang akhirnya dipertemukan lagi dengan Yonas, sedangkan Zain sedang difoto dengan tersenyum untuk keperluan pembuatan paspor. Senyum itu adalah senyum kebahagiaan pertama Zain selama hidupnya. Lalu film pun di end. Well sob, selama Mince menonton film ini, gak berhenti-berhenti Mince meneteskan air mata. Bukan hanya karena ceritanya saja, akan tetapi karena kenyataan yang terjadi pada anak-anak pengungsi Suriah yang memang kita tahu harus menghadapi hidup yang berat di masa kanak-kanaknya. Selama menontonnya, Mince gak bisa membayangkan bagaimana para pemain yang memang adalah para pengungsi Suriah yang dijumpai secara tak sengaja dan diajak untuk memerankan film ini begitu dapat memerankan karakternya masing-masing dengan begitu natural. Karena apa yang digambarkan dalam film ini adalah memang hidup keseharian mereka sob. Film ini terinspirasi dari kehidupan anak jalanan pengungsi Suriah yang dilihat langsung oleh sang sutradara Nadine Labaki, di mana anak-anak itu lalu lalang di jalanan kota Libanon menyeret-nyeret tabung gas, berjualan permen karet, dan hidup di perkampungan kumuh tanpa pernah merasakan pendidikan sekolah. Dalam proses pembuatannya, kru Labaki mendatangi tempat pengungsian, penjara anak-anak dan kawasan kumuh, hingga ada seorang anak yang berkata pada Labaki bahwa ia tidak mengerti mengapa ia dilahirkan jika tidak ada yang menyayanginya atau memberikan ciuman sebelum tidur atau hanya sekedar berkata baik sedikit saja padanya. Oh ya, sang sutradara Nadine Labaki yang juga seorang artis ini ternyata mengambil peran dalam film ini loh sob, yaitu sebagai pengacara dari Zain. Nah, Zain Arafi yang memerankan Zain sesuai nama aslinya direkrut oleh Labaki saat sedang bersama sekelompok temannya di jalanan kota Corniche Al-Mazrah, Beirut.
Keluarganya melarikan diri dari konflik Suriah saat ia berusia 8 tahun dan mengungsi ke Lebanon yang saat itu begitu keras karena menampung begitu banyak pengungsi. Zain juga membantu Labaki dalam membuat dialog-dialog dalam film ini agar sesuai dengan dialog keseharian anak-anak pengungsi Suriah. Sedangkan Haita Izam yang memerankan Sahar adiknya Zain direkrut oleh Labaki saat sedang berjualan permen karet di jalanan Beirut. Sedangkan Rahil yang memang merupakan imigran gelap asal Ethiopia harus ditangkap pihak berwajib setelah pembuatan film ini. Film ini Sob mendapatkan 21 penghargaan dalam 21 ajang penghargaan perfilman dalam rentang tahun 2018 sampai 2019. Dan dalam ajang Channel Film Festival, Zain yang juga hadir dalam ajang penghargaan itu mendapatkan standing ovation selama 15 menit. Sobat dapat cari-cari video standing ovationnya deh kalau nggak percaya. Nah, lalu bagaimana nasib Zain sekarang setelah berperan dalam Capernaum Sob? Kabarnya setelah produksi Capernaum, kehidupan Zain berubah 180 derajat. Ia bermukim di kota Hammerfest, Norwegia dan bersekolah di sana. Sedangkan kabar terakhirnya Sob, Zain direkrut untuk bergabung sebagai pemeran Marvel dalam film Eternals yang telah dirilis di Indonesia pada 3 November 2021. Jika sobat ingin menikmati langsung filmnya, Mince saranin siapin tisu dan selamat menikmati dialog-dialog Zain yang menyayat hati. Overall sob, nggak ada komen negatif dari Mince untuk film ini. Karenanya, Mince memberikan bintang 5 dari 5 untuk film ini. Wajib banget untuk sobat tonton, paling nggak sekali seumur hidup sobat. See you!